Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon izin memperkenalkan diri, nama saya Arsya Fahriza, NIM saya 2301111000161. Kali ini saya akan membeberkan bagaimana landasan historis dari Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 mengenai pemerintahan daerah. Sebelum kita menelaah bagaimana isi dari pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945, kita harus tahu dulu nggak sih bagaimana landasan historisnya. Seperti awal kemerdekaannya nih, sentralisasi pemerintahan Indonesia dulu pada 1945 dan 1949, Soekarno itu membacakan Undang-Undang Dasar 1945 dengan garis administrasi pusat daerah. Saat pertama kali disahkan, pasal 18 Undang-Undang 1945 ini menegaskan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan yang membagi wilayahnya ke dalam provinsi dan daerah lain dengan otonomi dan tugas pembaruan. Namun, teman-teman, karena kondisi saat itu masih bergejolak, pemerintahan daerah itu tetap dikendalikan oleh pusat. Jadi, bahwa sistemnya itu awalnya tersentralisasi oleh pusat, yaitu oleh Presiden Soekarno. Selanjutnya, pada tahun 1949, Indonesia itu teman-teman sempat menjadi negara federal melalui Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Daerah-daerah diberikan kewenangan lebih luas untuk mengatur urusan sendiri. Namun, sistem ini dianggap melemahkan persatuan sehingga hanya bertahan 1 tahun pada tahun 1949. Setahun kemudian, 1950 pada Orde Lama, sistem ini, Undang-Undang Dasar 1950, akan diberlakukannya Undang-Undang Dasar Sementara. Undang-Undang Dasar Sementara ini bahwa Indonesia kembali ke sistem negara kesatuan dengan Undang-Undang Dasar Sementara, atau biasa yang kerap disebut disingkat oleh Undang-Undang Dasar Sementara UUDS. Pemerintah daerah ini masih berada di bawah kendali pusat. Ketika Dekret Presiden 1959 mengembalikan Undang-Undang 1945, sistem ini teman-teman tetap bertahan dengan sentralisasi yang kuat. Dan pada tahun reformasi, pada tahun 1999 hingga sekarang tahun 2025, perubahan Undang-Undang Dasar 1945 itu di amandemen kedua Undang-Undang Dasar 1945 tahun 2000 mengubah pasal 18 untuk memperkuat otonomi daerah. Ini ditindaklanjuti dengan 3 pasal, teman-teman. Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah. Yang kedua, Undang-Undang tahun 32 tahun 2004 tentang peningkatan otonomi. Dan yang terakhir adalah Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang regulasi yang terbaru. Kini, daerah memiliki kewenangan lebih luas untuk mengatur urusan sendiri, kecuali dalam bidang pertahanan, moneter, dan politik luar negeri yang tetap menjadi wewenang pusat tersentralisasi itu tadi. Sampai pada kesimpulan menurut saya, teman-teman. Perjalanan pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 menunjukkan bahwa dinamika pemerintahan Indonesia itu dari sentralisasi menuju desentralisasi. Saat ini otonomi daerah menjadi prinsip yang utama. Dalam pemerintahan memberikan ruang bagi daerah untuk berkembang. Tapi dalam kerangka negara Kesatuan Republik Indonesia, itu tetap diberikan kewenangan untuk tetap pemerataan dalam bidang apapun. Selain yang itu tadi, bidang pertahanan, moneter, dan politik luar negeri. Sekian dari saya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. See ya!